nilai batubara dunia dapat kita juga ikut mengendalikan dari Indonesia. Ini Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, kita berbicara tentang hilirisasi. Tidak ada dunia sekarang ini, negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam banyak, yang kemudian mereka menjadi negara maju tanpa ada hilirisasi dan industrialisasi. Tetapi model seperti ini pasti banyak yang menentang. Saya mengambil satu contoh kecil. Ketika kita pertama menyetop ekspor ore nikel. Nikel ini menjadi salah satu komoditas strategis yang mempunyai nilai bargaining tinggi. Ekspor kita di 2017-2018 dari komoditas nikel itu sekitar 3,3 miliar US dollar. Kita menyetop ore nikel, kita menyetop ekspornya, kita bangun industrinya. 2023, 2024 total ekspor kita dari sektor nikel itu sudah mencapai 35 sampai 40 miliar US dollar. Naiknya 10 kali lipat lebih. Dan ini adalah betul-betul sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membangun roadmap pengelolaan sumber daya alam kita yang berbasis nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang terus kita lakukan Bapak Ibu semua. Ini baru dari sektor nikel. Ekosistem baterai mobil kita bangun. Kemudian dari sektor tembaga. Dulu kita tidak bisa mengecek. Waktu menterinya Pak Jero Wacik, dulu konsentrat Freeport itu kita ekspor mentahnya aja. Kita nggak bisa tahu berapa emas dan tembaga yang ada di situ. Nah sekarang dengan konsep hilirisasi kita mampu melahirkan smelter yang sekarang sudah dibangun di Freeport, bangun di Gresik, total investasinya 3 miliar US dollar, dan itu adalah pabrik smelter single line pertama terbesar di dunia. Dan itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang dari 3 juta konsentrat Freeport itu melahirkan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas. Di Aman, tadi saya lihat ada direktur Aman tadi. Aman itu 900.000 konsentrat, hampir 1 juta konsentrat, itu mampu menghasilkan emas 18 sampai 20 ton. Dulunya ini nggak ada. Inilah kekayaan kita yang harus kita kelola secara baik, Bapak Ibu semua. Sekarang kita lagi dorong untuk boksit. Kita juga harus membangun hilirisasi. Dan hilirisasi inilah kata kunci untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Boksit kita, itu kalau di slide, yang hijau, yang biru-biru itu industrinya sudah ada dalam negeri. Yang putih-putihnya itu belum ada. Ini terus kita akan dorong. Dan percayalah Bapak Ibu semua, ketika Indonesia mulai menuju kepada jalur yang sudah direncanakan dengan baik, pasti ada yang tidak nyaman. Pasti ada yang tidak nyaman. Baik dari kelompok luar maupun mungkin ada kelompok dari dalam. Tetapi untuk menjalankan arahan Bapak Presiden, sekali lagi saya katakan bahwa jangankan selangkah, sejengkal pun saya akan tidak mundur untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Karena ini menyangkut dengan kedaulatan bangsa kita Bapak Ibu semua. Banyak yang datang lobi ke saya agar membuka ekspor, keran ekspor barang mentah. Saya katakan kalau begini terus, apa bedanya kita di zaman VOC dengan sekarang? Dulu di zaman VOC itu kan mengambil barang mentah kita, dibawa keluar, mereka olah di luar, nilai tambahnya di luar, baru dibawa lagi ke dalam negeri ke kita. Kita ini sekolah sampai udah nggak tahu lagi sampai di mana gitu. Masa cara-cara lama mau dipakai lagi untuk sekarang? Saya katakan bahwa stop, kita harus masuk lembaran baru untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Ini Bapak Ibu semua, sudah nggak ada lagi pintu yang harus kita buka. Yang ada sekarang itulah kita butuh kolaborasi. Kita panggil semua teman-teman.
Saya sebelum masuk menjadi menteri, saya juga adalah pengusaha. Ya, waktu saya jadi pengusaha juga main di sektor pertambangan. Saya tahulah kelakuan teman-teman di saat saya masih jadi pengusaha. Tidak ada pengusaha hebat di dunia republik ini, terkecuali pengusaha yang pertama mampu mensiasati aturan, yang kedua mampu menaklukkan pejabat. Dan itu cara-cara kita dulu. Tapi saya mohon cara-cara lama kita harus tinggalkan untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Dalam konteks penataan ini, untuk menyangkut dengan hilirisasi, kemarin kami sudah memutuskan ada sekitar 18-20 proyek yang kami serahkan kepada Danantara, yang total investasinya kurang lebih sekitar 38 miliar US dollar, dengan rupiahnya itu kurang lebih sekitar 618 triliun rupiah. Itu sudah kita kasih, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, hampir 300.000, dan itu di sektor langsung. Di sektor tidak langsungnya, dalam teori ekonomi dari Prof. Erani, sekjen saya sekarang, itu dia mengatakan 3 kali sampai 4 kali lipat, berarti ada 1 juta lebih. Dan ini adalah cara kehadiran negara untuk mendorong program agar bisa melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah. Ekonomi kita nggak boleh tumbuh di Jakarta, harus di daerah. Caranya apa? Hilirisasi. Kalau tanpa ini Bapak